Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita di pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 10, demikian dikatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, mengingatkan kita kembali untuk tetap memohon pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Allah. Karena kita percaya bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan kita setiap hari, tentu hanya Tuhanlah yang berkuasa untuk memberikan pertolongan kepada kita, sebagaimana ditunjukkan oleh Daud pada saat dia menghadapi di dalam kehidupannya hal-hal yang sangat sulit, bahkan penderitaan. Dia merasa sesak karena sakit hati. Barangkali ada sesuatu yang membuat dia merasa sesak karena sakit hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dikatakan sakit hati tentu bisa dialami oleh siapa saja, termasuk orang-orang benar atau orang-orang yang taat kepada Tuhan, sama seperti Daud. Sekalipun di dalam hidup ini kita sudah berusaha hidup benar dengan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah, tetap saja ada kemungkinan ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang menyakiti hidup kita. Daud adalah salah satu orang yang disebut dan diakui oleh Tuhan sebagai orang benar, dipuji sebagai orang yang berkenan di mata Tuhan. Tetapi ia tetap juga berulang-ulang di dalam kehidupannya mengalami sakit hati sebagai sesuatu beban berat di dalam kehidupannya, di mana pada saat hidupnya Daud hendak dicelakai oleh Saul, bahkan dikhianati oleh anaknya sendiri Absalom, dan banyak lagi persoalan hidup yang mengakibatkan dan membuat dia menjadi sakit hati. Kalaupun dia sudah merasa sakit hati di dalam hidupnya, tidak pernah menunjukkan perilaku yang tidak benar, yaitu melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang membuatnya sakit hati. Karena bagi Daud, melakukan pembalasan atau menunjukkan kebencian yang mendalam adalah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dia hanya memohon pertolongan kepada Tuhan, menyampaikan di dalam doa dengan pengharapan Tuhan mau menolongnya. Melalui doa permohonan itulah Daud mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan. Itu berarti Tuhan sebagai yang penuh kuasa mau memberikan pertolongan kepadanya, dan pasti tidak akan membiarkan hidupnya menghadapi beban yang berat, karena dia sudah merasakan bahwa akibat dari sakit hatinya
akan mendatangkan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupannya, yang tentu itu sudah penderitaan baginya. Namun dia benar-benar yakin bahwa Tuhan dapat merubah sakit hatinya menjadi suatu sukacita. Barangkali Bapak Ibu dan saudara-saudara kita pernah mengalami sakit hati oleh karena perbuatan-perbuatan orang lain yang tidak kita kehendaki. Sebagaimana yang terjadi akibat dari sakit hati ini, bisa terjadi perkelahian yang pada akhirnya sakit hati itu tetap tersimpan di dalam hidupnya. Daud telah memberikan gambaran bagi kita orang-orang percaya. Jika menghadapi atau merasa ada yang membuat dirinya sakit hati, tentu harus tetap memohon perlindungan dan memohon pertolongan kepada Tuhan agar sakit hati itu dapat berganti menjadi suatu sukacita. Kepercayaan dan iman kita kepada Allah di dalam Yesus Kristus sesungguhnya menuntun dan menjamin kita bahwa kita mempunyai penolong, kita mempunyai pendamping dan penopang di dalam kehidupan kita, dalam keadaan apapun yang kita hadapi. Dan kita tetap mengakui bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu dan tidak ada satupun rancangannya yang gagal bagi setiap orang percaya. Kita tentu diajak untuk tetap memohon pertolongan kepadanya. Mintalah kebaikan, kekuatan, dan jawaban hidup di hadapan Tuhan, dan biarlah Dia dengan kekayaannya menjadi jawaban atas hidup kita, sama seperti Daud yang tetap setia mengakui kebaikan-kebaikan Tuhan, karena di dalam kehidupannya dia selalu merasakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam menjalani kehidupannya setiap hari. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada kita semua agar kita dapat bertahan dalam melakukan semua pekerjaan dan aktivitas kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas segala penyertaan dan perlindungan Tuhan. Hingga pada saat ini kami tetap dapat merasakan begitu besar kebaikan dari Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga menyampaikan terima kasih atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya. Apapun yang kami hadapi di dalam perjalanan kehidupan kami, mungkin membuat kami merasakan sesuatu yang tidak baik oleh karena perbuatan-perbuatan orang yang tidak menginginkan kami. Tapi kami yakin dan tetap percaya sebagaimana Daud telah menyampaikan di hadapan-Mu bahwa pergumulan, penderitaan dan sakit hati yang dia hadapi, hanya dia tetap berserah kepadamu untuk memohon pertolongan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami juga dapat tetap menunjukkan bahwa hanya melalui penyertaan-Mu, pertolongan-Mu lah yang dapat memberikan sukacita dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat semua saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhanlah kiranya yang selalu menyertai, melindungi, memberi kekuatan, khususnya di dalam melakukan semua aktivitas dan pekerjaannya masing-masing, sehingga melalui pekerjaan itu mereka dapat memperoleh berkat dan itu menjadi sukacita di dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit. Hanya melalui pertolongan-Mu lah pengharapan kami untuk memberikan kesehatan dan menyembuhkan mereka yang pada saat ini dalam keadaan sakit, sehingga mereka
benar-benar merasakan betapa besar kasih setiamu yang selalu melindungi, memberikan kesehatan bagi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, segala aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan tetap melindungi, menyertai, dan memberikan kekuatan kepada kami semua. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya melalui firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini memberikan semangat bagi kita dalam melakukan aktivitas dan pekerjaan kita. Shalom dan selamat pagi.